Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnur Hayani, pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Barat. Kemarin kami mengadakan kunjungan industri ke PT Semco di kawasan industri Karawang Barat. Luar biasa, banyak sekali pengalaman yang bisa kami dapatkan, terutama terkait dengan bagaimana pengelolaan sebuah perusahaan. Ada banyak sekali kesan-kesan yang dapat kami sampaikan. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan tersebut mengelola manajemen sumber daya manusianya. Dimulai dari perekrutan karyawan. Perekrutan karyawan itu tidak dilakukan secara umum atau disebarkan informasinya kepada halayak secara langsung, tapi mereka hanya memberikan atau menyebarkan informasi terkait perekrutan itu kepada SMK atau sekolah-sekolah mitra mereka, sehingga mereka yang memberikan calon-calon karyawan ini bisa bertanggung jawab terhadap kompetensi-kompetensi calon pekerja mereka. Kemudian yang keduanya ada pengembangan karyawan yang terus dilakukan terhadap karyawan-karyawan yang terpilih untuk memang diberikan rekomendasi kenaikan jabatan dan sebagainya. Diklat-diklat, pelatihan-pelatihan selalu dilakukan di perusahaan tersebut. Yang ketiganya adalah manajemen kinerja. Bagaimana perusahaan itu mengelola manajemen kinerja dengan baik. Siapa yang bisa menampilkan performa kinerja terbaik, maka akan diberikan tambahan-tambahan penghasilan, akan diberikan rekomendasi untuk naik jabatan dan sebagainya. Kemudian yang lainnya adalah kompensasi dan tunjangan. Saat pertama masuk, karyawan yang hanya menjadi operator itu mendapatkan gaji UMR. Tunjangan-tunjangan yang lain tentu saja diberikan, ada uang makan dan sebagainya, sehingga dipastikan bahwa kesejahteraan karyawan itu menjadi prioritas utama. Hubungan karyawan juga dilakukan dengan baik, tidak ada dikotomi, perbedaannya hanya pada seragam saja. Jadi seragamnya sama, tetapi pembedanya adalah ada warna-warna yang berbeda di bagian kerah. Di bagian kerah untuk kasih ada warna biru untuk atasan yang lebih tinggi lagi. Yang paling tinggi itu mendapatkan tambahan warna di kerahnya berwarna merah. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum luar biasa diimplementasikan di sini. Siapa karyawan yang tidak sesuai dengan aturan itu akan mendapatkan SP, surat peringatan. Kemudian ada juga perencanaan karir yang diberikan secara luas, dievaluasi secara berkala. Terkait dengan IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, sudah dilakukan efisiensi anggaran. Terlihat dari apa? Di perusahaan tersebut itu hanya diberlakukan sesi-sesi bekerja. Ada 3 sesi di dalamnya. Jadi ketika kita mengetahui ada 24 jam, maka 3 sesi itu satu sesinya 8 jam. Begitu bergilir sehingga dipastikan ini akan menjadi efisiensi anggaran karena tidak ada karyawan yang melakukan kerja lembur sehingga terjaga secara kinerja juga. Terus kemudian terkait kualitas pelaksanaan anggaran sudah dipastikan bahwa transparansi itu selalu dilakukan, laporan setiap divisi itu selalu dilakukan dengan baik. Kemudian adanya kepatuhan terhadap regulasi, tidak pernah ada kasus yang melibatkan PT Semco dengan pemerintah terkait
ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada. Kemudian dari pengembangan SDM tadi sudah dibahas di manajemen pengembangan SDM. Kemudian terkait pengukuran kinerja pun sama, sudah dibahas di manajemen sumber daya manusia MSDM tadi. Kemudian ada percepatan pelaksanaan program, jadi ada waktu-waktu yang sudah diukur, sudah terjadwal dengan baik terkait pelaksanaan program tadi. Kemudian model manajemen strategik yang digunakan merupakan campuran, tapi intinya adalah bahwa manajemen mutu diimplementasikan dengan baik di sini. Kita bisa melihat dari segala hal, adanya budaya kerja yang sudah diimplementasikan dengan baik, ada K3S yang sudah dilaksanakan juga dengan baik. Nah, hal yang penting yang nantinya kita bisa berikan kepada SMK adalah bahwa soft skill betul-betul diutamakan di sini. Jadi saat perekrutan karyawan, hard skill itu tidak diutamakan, justru soft skill yang diutamakan. Jadi siapapun bisa bekerja walaupun tidak relate, tidak berhubungan dengan latar belakang akademis. Karena perusahaan ini meyakinkan bahwa seseorang kompetensi hard skill itu bisa dilatih saat bekerja. Jadi learning by doing itu lebih penting daripada tadi begitu, daripada di awal sudah harus disesuaikan antara jurusan dengan pekerjaan. Karena yang lebih diutamakan adalah soft skill, bagaimana loyalitas, bagaimana disiplin yang tinggi, bagaimana mereka sopan, bagaimana mereka bisa bekerja dalam tim dan sebagainya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait kunjungan industri di PT Semco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.